Halo semuanya, kali ini saya akan menyampaikan tentang promosi kesehatan gigi dan mulut secara digital. Ini sebenarnya materi yang kemarin diminta oleh teman-teman dari Poltekkes Yogyakarta, Prodi Keperawatan Gigi ya. Prodi Keperawatan Gigi di Poltekkes Yogyakarta dalam seminar daring yang mereka selenggarakan sekitar 2 minggu yang lalu. Saya kebagian topik mengenai promosi kesehatan secara digital dan materi ini saya ubah sedikit untuk saya upload di YouTube. Sebenarnya kalau di channel YouTube-nya mereka juga sudah ada, cuma ini saya buat yang versi yang lebih singkat. Baik, saya kira berkaitan dengan promosi kesehatan gigi yang perlu mendapat perhatian buat kita adalah bagaimana sebenarnya status kesehatan gigi masyarakat kita. Kita dapat melihat dan mempelajari data yang tersedia di Riskesdas tahun 2015 berkaitan dengan sejauh mana masyarakat kita memiliki perilaku yang baik dalam memelihara gigi mereka, khususnya dalam menyikat gigi. Datanya ternyata bervariasi antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Namun yang menarik ternyata hanya sekitar 2,8% kalau dibuat dalam rata. Masyarakat kita yang memiliki perilaku yang baik dalam menyikat gigi secara benar. Sehingga artinya apa? Artinya sebagian besar itu tidak memiliki perilaku yang baik. Kalau tidak memiliki perilaku yang baik, menjaga giginya juga tidak dilaksanakan dengan baik, ya berpotensi pada beberapa kesakitan gigi dan mulut. Dan kalau misalnya mereka memiliki masalah gigi dan mulut, data di Riskesdas menunjukkan fakta yang memprihatinkan sebenarnya. 50% masyarakat kita itu pernah mengalami masalah gigi dan mulut, dan ternyata hanya 1/10-nya yang kemudian mendapatkan pelayanan oleh tenaga medis gigi. Ini apakah berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan gigi yang tidak merata, atau mereka kemudian melakukan pengobatan sendiri? Ini yang mungkin bagi yang berminat silahkan mengoprek-oprek datanya Riskesdas untuk memiliki jawaban atas pertanyaan tadi itu. Dan data di Riskesdas mengatakan bahwa kalau nggak salah itu dari pemeriksaan pada waktu Riskesdas itu selain ada pertanyaan juga ada pemeriksaan. Sebagian besar mengalami karies, kemudian yang berikutnya itu periodontitis, dan yang berikutnya adalah karies akar. Dan yang menarik sebenarnya adalah bagian besar itu memerlukan perawatan gigi segera. Artinya kita bisa melihat bahwa problem kesehatan gigi dan mulut di masyarakat Indonesia sebenarnya cukup besar. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa ketika kita bicara mengenai situasi pada saat COVID-19. Di era COVID-19 ketika kegiatan medis apalagi gigi yang berpotensi aerosol itu menjadi salah satu sumber risiko yang luar biasa untuk penularan. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga menyarankan bagaimana kemudian dapat memanfaatkan telemedicine untuk mengurangi risiko pada tenaga medis. Data dari visualcapitalist.com menyebutkan juga mengenai tingginya risiko pada dokter gigi yang bulatan-bulatan hijau itu pada tenaga kesehatan. Memang di sana disebutkan yang paling besar itu spesialis, misalnya spesialis penyakit dalam, kemudian dokter umum. Dokter gigi lumayan tinggi juga kalau kita lihat data yang ada di sini. Jadi meskipun mereka memiliki pendapatan tinggi, tapi risikonya juga cukup besar. Sehingga kalau kalau kita melihat situasi semacam ini, menjadi penting kemudian melihat apa yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang. Penelitian Dr. Rosa Amalia PhD dari FKG UGM kepada sekitar 3.000-an dokter gigi, ternyata sekitar 40%
dari responden itu menjawab tidak praktik di era pandemi. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa saya kira. Kita sudah memiliki perilaku kesehatan gigi yang tidak begitu baik. Masalah kesehatan gigi banyak, tetapi sedikit yang tertangani. Dan pada saat pandemi COVID-19, yang praktek juga semakin sedikit. Ini yang saya kira perlu menjadi perhatian buat kita. Oleh karena itu saya kira topik yang diusulkan oleh teman-teman dari Poltekkes Prodi Keperawat Gigi menurut saya sangat relevan sekali. Bagaimana kegiatan yang mulai dari fase pencegahan, promosi kesehatan itu juga tetap berjalan dengan baik di era pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana kemudian kegiatan kesehatan gigi masyarakat maupun kesehatan gigi di sekolah-sekolah tetap bisa berjalan. Apakah pemanfaatan promosi kesehatan secara digital menjadi salah satu peluang untuk memperbaiki situasi ini agar tidak menjadi semakin parah, semakin buruk? Kemenkes sebenarnya sudah membuat petunjuk teknis tentang pelayanan puskesmas pada masa pandemi. Disebutkan di sana bahwa upaya meningkatkan literasi, edukasi, serta bagaimana mendukung masyarakat secara psikososial di samping konseling dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan termasuk menggunakan media daring. Di sana disebutkan ada WhatsApp, SMS, video call, tetapi saya kira bisa lebih dari itu. Masyarakat kita banyak mungkin generasi yang baru menggunakan Instagram misalnya, kelompok-kelompok yang lebih jadul pakai Twitter misalnya, atau Facebook saya kira juga masih banyak. Sehingga menjadi pertanyaan penting saya kira, sejauh mana tenaga kesehatan gigi kita dapat memanfaatkan beragam teknologi digital yang ada untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan kepada mereka, menjangkau mereka, tidak semata-mata upaya promosi kesehatan menggunakan flyer, menggunakan poster. Poster sekarang, poster digital dengan mudah bisa tersebar melalui grup-grup WA misalnya. Atau mungkin seperti TikTok, saya kira juga menjadi media yang sangat potensial. Kalau misalnya inovasi yang kita lakukan itu booming, viral, saya kira menjangkau sekian banyak masyarakat dengan mudah. Jadi saya kira sekian banyak media daring tersebut berpotensi luar biasa untuk menjangkau masyarakat kita agar mereka tetap mendapatkan mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang promosi kesehatan gigi dan mulut. Nah, dalam petunjuk teknis itu disebutkan bahwa upaya promosi kesehatan pada saat pandemi meningkatkan literasi tadi seperti yang disebutkan, saya kira sudah masuk di sana. Namun di aspek yang lain berbagai macam kegiatan perlu dilakukan, seperti misalnya menjalin kemitraan. Saya kira dengan masyarakat, dengan kader kesehatan gigi dan mulut, dengan tokoh-tokoh masyarakat misalnya, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Wah, ini bahasa dewa semua. Tetapi intinya adalah saya kira kegiatan promosi kesehatan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh fasilitas kesehatan, dalam hal ini dalam puskesmas atau klinik gigi. Mereka harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat menjangkau masyarakat. Kalau misalnya itu tidak dilakukan, kita dapat melakukan kegiatan secara masif melalui media daring. Dan ini saya kira tanpa batasan tanpa batasan status sosial. Kita bisa membuat media daring yang kemudian bisa secara viral menyebar kemana-mana. Kekuatannya pada apa? Kekuatannya pada konten. Sehingga kalau misalnya kemudian kita memiliki kemampuan yang nomor 6, membuat media promosi kesehatan, apalagi yang berpotensi viral, itu saya kira luar biasa. Nah, ini yang saya kira mungkin menjadi hal yang penting buat teman-teman yang akan menjadi ahli dalam bidang promosi kesehatan, menguasai teknologi digital agar dapat membuat produk-produk promosi kesehatan yang dapat
menyebar, terdiseminasi secara cepat, viral, dan itu dapat menjangkau siapapun. Kita nggak boleh kalah dengan mereka-mereka yang buat hoax terkait dengan COVID-19 atau apapun yang begitu luas menyebar. Strategi yang berkaitan dengan kemitraan ini yang saya kira juga mungkin penting ketika kita melihat fenomena sekarang. Fenomena influencer misalnya, orang yang dengan memiliki follower yang cukup banyak, itu potensi luar biasa. Sehingga kalau misalnya kemarin pada saat Dr. Reza diajak menjadi tim jubir, saya kira pendekatan pemerintah agar followernya Dr. Reza juga mengikuti. Nah, tapi kita lihat sekarang tokoh-tokoh influencer yang anti ya konspirasi segala macam itu kan juga luar biasa. Sehingga memang bahasa dewa sih menurut saya seperti kemitraan koordinasi, tapi sebenarnya esensinya luar biasa. Kalau kita dapat memanfaatkan berbagai macam fenomena digital seperti sekarang ini, ya kita ajak mereka. Ya saya kira kita sekarang sudah di era viral. Orang melihat tampang, orang melihat profil, orang melihat status kekayaan dan lain-lain, dan kemudian dengan mudah memfollow mereka. Sehingga kalau misalnya kita menjadikan mereka sebagai model dan kemudian menyampaikan pesan-pesan yang baik, saya kira potensinya luar biasa. Ini yang saya kira mungkin perlu pendekatan baru dalam promosi kesehatan. Dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, definisi mengenai promosi kesehatan saya kira sudah jamak disampaikan. Ini berkaitan dengan upaya memberdayakan dan menjadikan masyarakat itu mandiri. Mandiri agar mereka dapat memelihara kesehatan sendiri, dapat meningkatkan dan termasuk melindungi kesehatannya mereka. Dalam hal ini adalah aspek gigi dan mulut, dan kemudian memiliki kesadaran serta kemampuan agar mereka terus-menerus mengembangkan lingkungan atau diri mereka secara sehat. Upaya yang berkaitan dengan promosi kesehatan biasanya berkaitan dengan saran-saran untuk tetap hidup sehat, mulai dari aktivitas fisik, makan, kemudian rutin cek kesehatan, termasuk cek kesehatan gigi. Saya kira menjadi pesan utama dalam promosi kesehatan, khususnya adalah gigi dan mulut. Nah, bagaimana kemudian menjadi penting buat kita menyusun tema-tema tersebut, dijadikan konten, kemudian dibuat dalam media daring, dan diharapkan bisa tersebar meluas ke banyak pihak. Berkaitan dengan promosi kesehatan, Ottawa Charter tahun 1986 itu menyebutkan 5 hal penting dalam strategi promosi kesehatan. Yang pertama adalah aspek kebijakannya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau regulator itu berwawasan kesehatan. Kemudian lingkungan kita yang mendukung kepada kesehatan gigi dan mulut. Di samping itu juga disertai dengan upaya pelayanan kesehatan yang diubah atau reoriented. Nah, ini saya kira reoriented ini yang menjadi penting dalam era COVID-19 seperti sekarang. Jadi bagaimana tetap memberikan pelayanan kesehatan tetapi dengan menjaga potensi paparan. Kemudian yang kelima, keterampilan individu, saya kira dikaitkan dengan era promosi kesehatan digital saat ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan skill tenaga kesehatan dan keperawatan gigi mulut kita agar menguasai berbagai macam teknologi daring yang dapat menyampaikan pesan-pesan kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar kepada masyarakat. Sehingga kalau misalnya kemudian kita lihat bahwa di era COVID-19 banyak relawan misalnya, saya kira membentuk relawan di era seperti sekarang ini, kalau kita sudah memiliki pemahaman pemikiran yang sama, akan mempermudah, dan ini memiliki dampak yang saya kira luar biasa. Dan saya kira kalau misalnya kita bicara digital, kita tidak terlepas dari kekuatan masa kita. Banyak masyarakat kita yang menggunakan internet, apalagi konteksnya COVID-19, ini data tahun 2017 misalnya. Ratusan juta masyarakat kita menggunakan internet. Dan waktu itu yang mengakses informasi kesehatan dari internet juga separuhnya. Dan saya kira jumlah ini terus meningkat. Sehingga saya kira yang menjadi catatan penting dalam era COVID-19, saya kira adalah
adanya perilaku manusia yang semakin berubah dan bergantung kepada digital di era seperti sekarang ini. Sehingga upaya kita untuk melakukan promosi kesehatan gigi dan mulut itu menurut saya sangat tergantung pada sejauh mana kita dapat memanfaatkan berbagai potensi eh, kanal saluran media daring untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik tentang kesehatan gigi dan mulut agar masyarakat bisa memiliki kesadaran yang baik, agar masyarakat bisa memiliki pengetahuan yang baik dan kemudian mengubah perilaku yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Berkaitan dengan hal ini, saya kira di video yang lain saya juga sudah menyampaikan tentang petunjuk dari WHO untuk memperkuat sistem kesehatan melalui intervensi digital. Ada sekian contoh, tetapi kalau kita lihat misalnya yang berkaitan dengan nomor 6, komunikasi dengan konsumen kesehatan secara terfokus misalnya. Ini juga saya kira sangat relevan yang terkait dalam upaya promosi kesehatan. Kita perlu membuat materi atau promosi kesehatan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maupun komponen saya kira berkaitan dengan nomor 4 sampai dengan nomor 9 itu sebenarnya ada komponen yang berkaitan dengan promosi kesehatannya. Memang kalau yang berkaitan dengan nomor 1 dan 2 lebih berkaitan dengan menjamin ketersediaan data yang akurat mengenai populasi. Yang nomor 3 lebih kepada sistem pendukungnya, agar kita memiliki sistem informasi yang baik yang berkaitan dengan ketersediaan alat kesehatan dan stok yang dapat mendukung program-program kesehatan. Nah, yang berkaitan dengan nomor 4 dan 5, teledentistry, saya kira menjadi salah satu topik yang menarik di era sekarang, meskipun pada dasarnya lebih banyak dipakai untuk telekonsultasi maupun telediagnosis, maupun pemantauan secara jarak jauh dan edukasi serta promosi kesehatan. Sampai sekarang mungkin yang berkaitan dengan teledentistry yang memanfaatkan robotic surgery, kemudian operasi atau tindakan secara jarak jauh, kemudian memanfaatkan infrastruktur 5G yang tersedia. Saya kira mungkin belum hadir di Indonesia. Namun untuk memastikan agar pasien yang akan mendapatkan perawatan gigi itu tidak memiliki risiko kontak dengan orang lain dijadwalkan, itu bisa menggunakan teledentistry. Atau screening awalnya mengirimkan foto situasi gigi dapat dikirimkan lebih awal sehingga dokter dapat melakukan assessment lebih jauh kalau misalnya memang diperlukan untuk berkunjung. Tapi kalau tidak, ini saya kira menjadi menarik kalau misalnya kita dapat memanfaatkan berbagai perangkat untuk mencatat, merekod data mengenai gigi geligi, kemudian disimpan dalam suatu basis data dan dipakai untuk pemantauan. Ada suatu studi yang menganalisis berbagai macam apps untuk kesehatan gigi dan mulut. Data yang ada sekitar 146 apps, yang 3 diantaranya itu adalah termasuk yang paling sering di-download, dan sebagian besar apps itu berkaitan dengan higiene gigi dan mulut, kemudian timer untuk gosok gigi. Ini saya kira menarik, mungkin untuk membantu anak-anak agar gosok giginya itu juga sesuai dengan standar waktu yang sesuai aturan. Sebagian besar aplikasinya adalah gratis, namun yang menarik dalam studi tersebut mengatakan bahwa apps yang ada mutunya masih perlu diperbaiki lagi. Saya tidak tahu ukurannya spesifik seperti apa, nanti mohon kalau misalnya ingin melihat bisa baca di papernya. Kemudian banyak peluang besar untuk mengembangkan apps dengan konsep yang lebih baik. Mungkin studi serupa dengan melihat apps yang ada di Indonesia misalnya, ini sekedar contoh misalnya ada Gigi ID atau dibandingkan dengan yang lain, saya kira menjadi penting untuk dilakukan. Termasuk misalnya katakanlah apps-apps yang spesifik itu disertai dengan alat bantu agar pasien dapat mengambil foto gigi geligi dengan mudah. Termasuk misalnya ketersediaan IOC, intraoral camera. Ini juga saya kira penting juga dalam konteks menjaga kesehatan gigi dan mulut. Bayangan saya misalnya kalau upaya kesehatan gigi masyarakat juga di masyarakat atau di posyandu juga disertai dengan intraoral kamera semacam ini, kegiatan monitoring gigi dapat dilakukan dengan lebih mudah, teratur, dan terdokumentasi dengan
baik. Sehingga kalau misalnya kemudian kita dapat membuat foto dengan baik, nanti dapat dihitung ukuran-ukuran berapa banyak yang gigi yang lubang, yang tanggal, dan lain-lain. Sehingga ini juga termasuk menjadi ukuran yang penting dalam program perawatan gigi, saya kira. Hal yang menurut saya juga penting di era sekarang, di era digital, banyak aplikasi atau startup kesehatan yang sudah bermunculan. Ini yang saya kira menjadi penting untuk menjadi mitra. Tadi kan promosi kesehatan berkaitan dengan mitra. Untuk menjadi mitra dalam pengembangan program-program kesehatan gigi dan mulut. Sehingga kalau misalnya kemudian kita melihat situasi yang sekarang, ada seorang penulis yang membuat framework tentang berubahnya sistem kesehatan gigi dan mulut di abad 21 yang disebutkan bahwa kita memasuki era dentistry 2.0 yang mana ditandai dengan sistem kesehatan gigi dan mulut yang berorientasi kepada pasien, patient-centric, kemudian didukung dengan teknologi, berorientasi atau didorong oleh memberikan outcome luaran pelayanan yang baik, kemudian berfokus kepada preventif, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan individu, provider pelayanan kesehatan maupun masyarakat. Nah, tantangannya atau pendorongnya saya kira adalah bahwa masyarakat kita juga sekarang semakin tech savvy, artinya semakin fasih menggunakan digital. Mobile health tadi contoh-contoh apps juga tersedia. Kemudian kita memiliki universal health coverage yang meskipun masalah premi terutama untuk layanan kesehatan gigi mungkin masih belum menggembirakan, tetapi saya kira sudah ada jaminan tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu di cover atau ditanggung oleh pemerintah. Ya saya kira ini menjadi hal yang menarik dan situasi ini menjadi semakin nyata di era COVID-19 seperti sekarang. Sehingga kalau boleh saya mengatakan bahwa disruptor sebenarnya dalam sistem kesehatan digital adalah COVID-19. Karena akhirnya semua mendadak digital. Layanan kesehatan juga akhirnya mengadopsi teknologi digital untuk berbagai hal. Dan ini mendorong pada perubahan proses bisnis. Tadi sebagai contoh misalnya keluar peraturan baru tentang panduan pelayanan puskesmas di era COVID-19 yang tadi menyebut-nyebut mengenai pentingnya aspek digital. Bahkan mungkin akan mengganti proses bisnis. Kita masih memiliki Kemenkes nomor 20 tahun 2019 tentang telemedicine antar fasilitas kesehatan. Tetapi mungkin kalau misalnya pandemi itu belum berakhir, saya kira memerlukan Permenkes yang baru yang mengatur bagaimana layanan telemedicine langsung dari vaskes ke masyarakat, jadi direct to consumer telemedicine. Dan ini saya kira COVID-19 membuktikan bahwa kita mengadopsi berbagai macam telemedicine, Pak Presiden juga mengatakan demikian, itu sebenarnya tanpa ada norma hukum yang kuat. Kita hanya dilandasi oleh berbagai surat edaran, tetapi peraturan detailnya, dampak yang potensi ditimbulkan itu belum diatur dengan baik. Berisiko sebenarnya. Nah, saya kira dalam konteks adaptasi kebiasaan baru menjadi penting untuk menggarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan harus tetap berlangsung. Kemudian untuk dapat berlangsung harus dikurangi potensi risiko terpapar infeksi. Ini yang saya kira dapat menjadi landasan untuk memulihkan pelayanan kesehatan yang baru. Nah, pelayanan kesehatan dapat kemudian dilaksanakan dan berlangsung jika apa? Jika ada pendekatan baru, cara baru, produk-produk layanan kesehatan yang baru, kemudian teknologi baru, dan mungkin juga pengobatan-pengobatan baru yang vaksin dan lain-lain yang tidak terhindarkan lagi. Sehingga dibutuhkan berbagai regulasi dan perubahan dalam sistem kesehatan. PBPDGI mengeluarkan pedoman panduan dokter gigi dalam era new normal menyebutkan mengenai teledentistry yang berkaitan dengan promosi kesehatan. UKGM, UKGS belum disebut secara spesifik, tapi menurut saya ini penting juga ketika kemudian kita membuat guideline atau pedoman secara spesifik bagaimana kita melakukan promosi kesehatan tetap berjalan dengan baik di era COVID-19 dengan sekian pembatasan.
Sehingga mungkin bagian yang terakhir saya kira, kalau kita akan menerapkan inovasi sistem digital dalam promosi kesehatan, ada berbagai kerangka saya kira, framework di health promotion itu banyak. Namun misalnya salah satu contoh atau model misalnya PROSEED misalnya, itu harus dimulai dengan kita melakukan assessment dulu, assessment di masyarakat, assessment epidemiologis, assessment lingkungan, sampai dengan assessment kebutuhan edukasi. Nah, dari sana kemudian kita lihat bagian yang terakhir adalah assessment di kebijakan. Berdasarkan assessment tersebut, kemudian kita dapat memutuskan inovasi-inovasi apa yang nanti akan dilakukan. Sehingga buat teman-teman yang sedang belajar misalnya, ini menjadi saya kira dapat menjadi topik-topik ide atau penelitian. Menyusun model-model promosi kesehatan secara digital. Melalui apa? Melalui Instagram, melalui WhatsApp group, melalui macam-macam. Atau kemudian kita hanya melakukan assessment, mengevaluasi apa sih yang terjadi dalam WhatsApp group, bagaimana interaksi antara user dengan penggunanya misalnya. Nah, dari sana kemudian kita juga dapat menyusun program baru. Nah, nanti akan masuk ke fase 6, bagaimana mengimplementasikan. Kalau kita mengimplementasikan, apa yang mendorong implementasi ini berhasil? Sebagai contoh misalnya sekarang masyarakat atau mahasiswa diajak untuk belajar daring, tapi kemudian tidak disiapkan dengan biaya untuk beli kuota misalnya. Itu yang predisposingnya apa, itu saya kira juga menjadi perhatian penting ketika kita akan melakukan inovasi promosi kesehatan secara digital. Kemudian hal-hal apa yang mendorong? Tadi contoh misalnya apps kesehatan gigi dan mulut, misalnya meminta anak-anak agar ketika sikat gigi itu lebih lama, itu juga disertai dengan gamifikasi. Kalau dia akan gosok gigi dan gosok giginya waktunya lebih lama, dapat poin. Kalau dapat poin mungkin dapat ditukar sesuatu misalnya. Kemudian hal-hal yang lain yang mungkin dapat mendorong enabling, jadi misalnya katakanlah intraoral kamera kemudian disediakan ke posyandu-posyandu misalnya. Nah, hal semacam ini yang nanti akan mendorong perubahan perilaku maupun lingkungannya berubah. Sehingga kalau misalnya lingkungannya berubah, nanti kita akan memiliki sistem kesehatan gigi dan mulut yang menjadi lebih baik dan quality of life-nya nanti juga akan menjadi lebih baik. Saya kira peluang-peluang pengembangan ini banyak, studi di jurnal banyak tentang bagaimana promosi kesehatan gigi dan mulut secara digital. Saya kira banyak peluang untuk kajian, membuat implementasi. Termasuk buat teman-teman yang di pelayanan, saya kira berpotensi sekali di era COVID-19 untuk membuat inovasi-inovasi digital yang baru. Saya kira mungkin bagian akhir dalam paparan ini, saya hanya menggarisbawahi tentang pentingnya inovasi digital tetap dilakukan karena di era COVID-19 ini sangat berpotensi untuk menjamin akses, meningkatkan kelangsungan pelayanan kesehatan, maupun memfasilitasi proses rujukan. Di samping itu, pemantauan kesehatan juga bisa tetap terjaga dan ini semua saya kira dilandasi dengan upaya untuk terus-menerus mengedukasi masyarakat dan mempromosikan kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar agar kita memiliki perilaku yang baik. Dengan memiliki perilaku yang baik, diharapkan juga kesakitan gigi dan mulut juga lebih terkendali. Beragam teknologi tersedia, teknologi daring, sosial media saya kira luar biasa. Sekarang kuncinya terletak kepada kita. Bagaimana kita memiliki skill yang baik untuk menguasai berbagai macam teknologi, tidak hanya teknologinya tapi membuat konten yang baik. Nah, konten yang baik yang saya kira penting untuk dijadikan bahan-bahan promosi kesehatan. Nah, aspek yang lebih luas saya kira kita mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem kesehatan yang lebih luas. Tadi contoh berbagai macam peraturan yang memungkinkan adanya pemanfaatan teknologi digital, saya kira perlu didorong dengan contoh-contoh real, praktis, kemudian disertai dengan kajian. Kalau ini berhasil, kalau ini tidak, dampaknya apa? Termasuk misalnya kalau ini dijalankan, aspek pembiayaannya bagaimana? Itu saya kira juga sangat relevan untuk dikaji. Di sisi yang lain, peluang riset inovasi sangat terbuka buat teman-teman di institusi pendidikan maupun di institusi pelayanan. Dan saya kira pedoman dan guideline untuk promosi kesehatan gigi dan mulut secara digital sangat perlu dikembangkan, yang ini akan sangat bermanfaat buat semuanya. Mungkin itu saja, terima kasih, saya cukupkan sekian.